Ngeri bosku. Kita mencoba terbang di atas awan dan menembus awan. Rasanya kita berada di negeri di atas awan. Keren. Sungguh luar biasa. Posisinya pagi banget ini. Dan udaranya sangat dingin. Dingin sekali. Mantap. Drone-nya basah apa enggak ya? Kena kabut, kena udara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin sekali. Sangat dingin. Sebentar saya mau ngerokok dulu ya. Biar enggak terlalu dingin. Mantap. Baik sahabat, jumpa lagi dengan Endri Makalangan. Hari ini pagi banget saya sudah naik ke atas ya. Mana ada naik ke bawah mas bro. Sekarang saya mencoba untuk menerbangkan drone di atas ketinggian dan saya posisinya di atas lapangan di sini, lapangan bola, lapangan voli, lapangan futsal di daerah Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Parung Ponteng ya. Saya mencoba karena satu waktu saya pagi-pagi ngelihat di sini awannya cukup bagus. Jadi akan mencoba menerbangkan di atas awan dan sejauh mana bisa terbang. Sejauh mana bisa terbang? Maksudnya takutnya drone-nya kena basah. Soalnya kalau embun kayak gini berisiko tinggi ya. Dan kita akan coba ke belakang dulu ke sini. Nah, ini adalah perkampungan di mana sawahnya baru saja ditanduri. Namanya tanur cenah itu. Indahnya. Mantap, mantap. Bumi enjing-enjing kita raos nanti bari ngadutun si dulu dina parako dina seune merun seune ningan. Udun Cikopai. Minum samsai. Ayah wae. Baik teman-teman, kita putar arah ya. Dari mana tadi? Nah, saya posisi berada di bawah. Nah, di bawah bukan gedung. Di bawah bangunan itu tuh di ujung di depan. Ini adalah lapangan voli karena memang hujan. Jadi seperti itu, di sampingnya itu lapangan bola. Nah, bisa sahabat lihat ke depan. Sangat luar biasa sekali. Itu ke daerah Kecamatan Sodong Hilir. Jadi masih Kabupaten Tasikmalaya ya, tapi kecamatannya Kecamatan Sodong Hilir. Ke daerah Pamijahan, barangkali teman-teman ada yang pernah ziarah ke Pamijahan. Kemudian agak sedikit ke kirinya itu ke Karangnunggal, bablas langsung belok kiri lagi ke Cipatujah, ke Pamayang. Nah, itu ke daerah situ ya. Dan kita akan coba tinggiin sedikit. Nah, kameranya ke bawah. Nah, bisa kita lihat di bawah ya. Ada masjid, ada rumah-rumah. Jadi kalau di perkampungan, rumahnya itu enggak berdempetan. Beda sama di kota. Nah, kita ke depan lagi. Sungguh luar biasa indah. Mungkin rasanya bagi yang belum pernah naik pesawat, mungkin seperti ini kalau kita naik pesawat lihat dari atas ya. Nah, seperti ini.
Ini udaranya dingin banget, sahabat. Ini saya nerbangin drone di atas ketinggian 70 meter. Ya. 70 meter ini. Walaupun sebenarnya masih bisa di atas 100. Dan peraturannya untuk drone itu terbang 120 meter ya. Itu peraturannya. Melebihi itu tidak boleh. Apalagi kalau dekat-dekat bandara, nggak boleh ya. Bahkan saya juga pernah nerbangin di Bekasi, agak sedikit tinggi-tinggi. Ternyata ada pesawat helikopter lewat. Untung cepat-cepat diturunin. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan suka nerbangin drone, hati-hati kalau nerbangin drone dekat bandara, bisa diblok tuh sinyalnya. Nah seperti ini kan lihat. Nah ini maksudnya ke depan itu ke depan saya menghadap, jadi itu turun, tapi di bawah juga banyak rumah, malah perkampungan dan juga jalan mobil biasa yang lewat nantinya ke jembatan. Hanya tidak kelihatan karena memang terlalu tinggi, jadi nggak kelihatan. Nah di bawah itu kan sawah ya. Nah di kiri kanan itu rumah itu, di bawah itu rumah. Ini jam 5 lebih. Ini belum setengah 6 ini. Enak ya kalau di kampung. Matak betah, matak tumanina di kampung maai. Tuh kan rumah cuma ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian jauh lagi sebelah kiri lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah jauh lagi ke depan, bahkan di sebelah kanan di depan ada 1 tuh. Jauh kan? Nah itulah di kampung. Jadi tidak berdempetan seperti di kota teman-teman kalau di kampung. Tapi kalau keamanan ya mending lah, masih dibilang mending dibanding dengan di kota. Biasanya bahkan kalau orang kota main ke kampung kayak gini, apalagi yang biasa di tempat kebisingan, di ibu kota, hiruk pikuk yang lumayan memusingkan, biasanya kalau sudah ke kampung kayak gini males balik lagi, enak adem. Bahkan kalau di kampung seperti ini sudah sholat isya malam itu sepi banget. Apalagi kalau tahun 90 ke sana. Ada ranting patah aja di kebun, pletek kedengaran. Nah, ini yang seperti kolam yang sebelah kiri nih yang kosong, itu rencananya katanya mau dibikin waterboom. Dan di sebelah kanan atau di samping lapangan voli itu lapangan sepak bola. Jadi ini masih dalam tahap pembangunan. Itu berair karena hujan ya. Coba kita akan mutar lagi. Nah seperti ini ya. Ini banyak pohon-pohon yang menjadi paru-paru dunia, paru-paru daerah. Tapi kalau dibandingin dengan tahun-tahun sekarang, beda sekali dengan tahun 90 ke sana, sahabat. Kalau tahun 90 ke sana itu yang namanya burung, murai batu, seperti itu, kacer, kadang-kadang telurnya jadi mainan anak-anak. Ya, banyak dulu itu. Kalau sekarang boro-boro. Karena kan sekarang diburu, selain diburu juga ya karena habitatnya sudah dirusak. Maksudnya dirusak itu kan pohon-pohon sekarang banyak ditebang. Ya pohon kelapa, pohon ditebang. Jadi nebang terus, nanam kagak. Jadi habitat mereka itu nggak ada. Dulu tahun 90 ceritanya saya punya senapan angin. Kita bawa peluru 5 ke
ke belakang rumah itu paling sedikit dari peluru 5 itu dapat 3 burung ya, ditembak, digoreng, enak. Kalau sekarang boro-boro ada burung satu aja dikejar-kejar karena permintaan yang tinggi dan mahal. Kalau sekarang karena udah langka ya, karena langkanya jadi mahal. Dulu sebelum listrik datang, sebelum masuk listrik, sebelum jalan di aspal, boro-boro ada motor, yang punya sepeda aja udah dibilang wah gitu. Kalau dulu, kalau sekarang motor hampir tiap rumah ada. Beda lah. Nah di sini dulu, nah dekat rumah ya itu kan udah jadi kebun. Dulu itu pohon-pohon ridang kayak gitu, pohonnya besar-besar sekali. Dan sekarang juga masih, bukan masih ya, sudah banyak lahan-lahan yang tadinya hutan menjadi tempat tinggal, diuruk ya, jadi ditugar, dibikin rumah, dibikin sawah, dibikin ladang. Akhirnya air juga sekarang agak sedikit susah ya, resiko lah, resikonya seperti itu. Bahkan sekarang di rumah-rumah juga kan, kalau dulu rumahnya panggung enak, kalau sekarang rumahnya semua di tembok, halamannya dipelur, resapan airnya kurang, akhirnya ya banjir lah. Yuk kita coba untuk turun ya. Nah inilah lapangannya sahabat. Nah seperti ini. Dingin, ayo dingin dingin tuh. Nah seperti ini anak saya nih di belakang nih ikut-ikutan. Nah ini tempat selfie nih. Tempat selfie yang khusus disediakan oleh pemerintah di sini, pemerintah desa di sini. Ada ayun-ayunan ya, ayun-ayunan. Ini masih dalam tahap pembangunan sahabat, jadi masih dibangun keneh tak acan beres gitu. Tuh ada ayun-ayunan tuh, jadi kalau bakna teh jurang itu handap bawah tebing, tapi masih di apa namanya, ditanemin pohon-pohon, ada bambu, ada pohon alba dan lain sebagainya. Nah, ini spot tempat selfie. Baik, terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini ya. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini sedikit besarnya memberikan hiburan lah gitu buat teman-teman semua. Jumpa lagi ya di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.